Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan membahas materi tentang pertumbuhan. Pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan dapat diartikan sebagai perubahan kuantitatif pada material sesuatu sebagai akibat dari adanya pengaruh lingkungan. Perubahan kuantitatif yang dimaksud dapat berupa pembesaran atau penambahan dari tidak ada menjadi ada, dari kecil menjadi besar, dari sedikit menjadi banyak, dari sempit menjadi luas, dan sebagainya. Jadi, pertumbuhan adalah berkembangnya suatu keadaan yang mengalami penambahan atau kenaikan secara eksponensial. Bila keadaan awal dinyatakan dengan M0, laju pertumbuhan dinyatakan dengan P, dan lamanya pertumbuhan dengan N, maka periode pertama pertumbuhan keadaan awal dikali laju pertumbuhan, yakni M0 dikali P, maka ditemukan M1 sama dengan M0 ditambah pertumbuhan, yakni M0 dikali P sama dengan M0 dikali dalam kurung 1 ditambah P. Periode kedua pertumbuhan M1 dikali P, maka diketahui M2 sama dengan M1 ditambah pertumbuhan, yakni M1 dikali P sama dengan M1 dikali dalam kurung 1 ditambah P, atau M0 dikali dalam kurung 1 ditambah P dalam kurung 1 tambah P sama dengan M0 dikali dalam kurung 1 ditambah P kuadrat. Periode yang ketiga, pertumbuhan keadaan awal dikali laju pertumbuhan, yakni M2 dikali P. Maka ditemukan M3 sama dengan M2 plus pertumbuhan, yakni M2 dikali P sama dengan M2 dikali buka kurung 1 plus P tutup kurung, atau M0 dikali dalam kurung 1 plus P pangkat 2 dalam kurung 1 plus P sama dengan M0 buka kurung 1 plus P tutup kurung pangkat 3. Jadi rumusnya adalah Mn sama dengan M0 buka kurung 1 plus P tutup kurung pangkat N. Contoh soal yang pertama. Banyak penduduk suatu kota setiap tahun meningkat sekitar 1% dari banyak penduduk tahun sebelumnya. Berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2009, penduduk di kota tersebut berbanyak 100.000 orang. Hitung banyak penduduk pada akhir tahun 2014. Dari soal di atas, ada beberapa hal yang diketahui. Pertama adalah banyak penduduk pada akhir tahun 2009 dilambangkan dengan M0 sama dengan 100.000 orang. Kemudian adalah faktor pertumbuhan yang dilambangkan dengan P sama dengan 1%. 1% kita rubah menjadi bentuk desimal yaitu 0,01 agar mudah dalam penghitungan. Kemudian adalah periode pertumbuhan dari 2009 sampai dengan 2014. Maka N sama dengan 5 tahun. Kita masukkan ke dalam rumus Mn sama dengan M0 dikali 1 tambah P pangkat N. Maka M5 sama dengan 100.000 dikali 1 ditambah 0,01 pangkat 5 sama dengan 100.000 dikali 1,0510 1000501. M5 sama dengan 105.101. Jadi banyak penduduk kota tersebut pada akhir tahun 2014 diperkirakan 105.101 orang. Kemudian adalah contoh soal yang kedua. Dengan soal, pada tahun 2011 diketahui jumlah penduduk di suatu kota adalah sebanyak 2 juta jiwa. Tingkat pertumbuhan di kota tersebut adalah 2% per tahun. Jumlah penduduk di kota tersebut pada tahun 2015 adalah, maka dari soal di atas yang pertama-tama diketahui adalah M0. M0 merupakan jumlah awal penduduk pada tahun 2011 yaitu sebanyak 2 juta jiwa. Kemudian yang diketahui adalah R atau tingkat pertumbuhan yaitu sebanyak 2%. 2% ini kita rubah menjadi bilangan desimal menjadi 0,02. Kenapa dirubah menjadi desimal? Agar lebih mudah dalam penghitungan. Kemudian yang diketahui adalah N atau periode tahun dari 2011 sampai dengan 2015 yaitu 4 tahun.
Langsung saja kita masukkan pada rumus MN sama dengan M0 dikali 1 tambah R pangkat N. Maka MN sama dengan 2 juta dikalikan 1 tambah 0,02 pangkat 4. Sama dengan 2 juta dikali 1,02 pangkat 4 sama dengan 2 juta dikali 1,082. Sama dengan 2.164.000 jiwa. Maka dari itu, jawaban dari jumlah penduduk di kota tersebut pada tahun 2015 adalah sebanyak 2.164.000 jiwa. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.